bahas cerita komedi. Balik lagi di Sisi Sadar bersama saya Rizka Farah. Bersama saya Sena yang saat ini lagi ketemu hantu baik dan cantik. Woi. Apa nih hantu apa lagi nih? Ada hantu baik bro, ternyata bro, hantu baik, cantik. Terus dia nggak sombong gitu sama hantu-hantu yang baru gitu. Jadi dia merangkul gitu. Kayaknya mau ikutan politik sih dia. Siapa nih? Tiba-tiba hantu ikut politik. Loh, Tapi gue meyakini bahwa hantu-hantu tuh ikut meramaikan perpolitikan di Indonesia ya, karena kan pasti ada yang memakai ilmu-ilmu untuk memperlancar jalannya pilkada. waduh. Oh, kok pilkada sih? Pilpres. Di Indonesia kan gitu bro. Tapi memang tingkat-tingkat lurah terus naik lagi tuh ya mungkin adalah ya. Adalah oknum kayak gitu mah. Tapi jadi kayak kewajiban aja, kayak kebudayaan aja itu, budaya. Anjing, kenapa budaya sih? Minta apa sih, keberkahan kali Ya ya? nggak budaya lah bro. Itu tuh ya apa ya? Ya orang pengen ini aja sih, mencari apa ya? Ya musyrik lah. Mereka meminta bantuan kepada syaiton. Iya, musyrik sih jatuhnya. Syaiton nirojim. Jadi ini gue lagi nemuin hantu baik gitu, hantu yang dia tuh ramah, Suka memberi nggak dia kalau baik? suka menabung sih tepatnya. Wow, Iya, tuyul ya. Kalau urusan sama duit kan dia bro. iya bener. Nih ngomongin tentang hantu yang baik hati nih, gue ada cerita juga nih tentang hantu yang konon katanya nih ya sudah beredar gitu di dunia, di Indonesia, bahkan di dunia internasional nih, hantu baik yang asalnya dari Kediri bro. Oh, aku pikir singkatan. Ini gue nyari infonya nih dari media informasi baca ini.id. Oke. Ini sebenarnya udah banyak banget sih yang kayak menjelaskan tentang hantu yang cukup fenomenal ini kali ya. Ini apa sih, cerita pengalaman atau apa nih? Ini kayak ini sih cerita biografi sih. Anjir, kenapa biografi cuk? Ini nggak tahu, dia menceritakan tentang hantu yang katanya nih baik hati gitu. Cuman kita nggak tahu nih baik hatinya kayak gimana kan. Oke, boleh. Jadi ini yang memberi info ini adalah salah satu warga yang asalnya dari desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Oke. Namanya adalah Sumirah, yang waktu itu saat usianya 11 tahun, dia itu pernah ziarah ke desanya gitu. Karena ada orang yang meninggal. Alih-alih dia mendoakan kerabat yang meninggal gitu ya, dia malah justru bersimpuh di antara dua pohon besar yang ada di tengah makam. Waduh. Orang-orang menyebut pohon itu adalah pohon keramat yang dihuni jin baik nih. Wow, jin baik kan. Namanya Farida. Lah, bentar. Itu nama hantunya. Nama jinnya, iya. Nama jinnya itu Farida. Oh, nama jinnya. Jadi jinnya ini yang bersemayam di pohon. Yang di pohon. Oke. Katanya nih ya, sejak kecil nih Ibu Sumirah nih sudah mengenal pohon itu sebagai sumber berkahan gitu. Siapapun yang berdoa di sana, dia akan cepat terkabul semua permintaannya, katanya nih. Namun dia menegaskan jika warga itu tidak menyembah pohon atau jin Farida itu tadi gitu, tapi berdoa kepada Allah, dan jin Farida itu yang jadi tempat jadi media untuk doa itu biar cepat terkabul gitu katanya. Nah sekarang nih Bu Sumirah tuh umurnya udah 50 tahun. Jadi ya udah cukup lama kan ya di desa itu ya. Jadi udah valid lah ceritanya. Jadi Bu Sumirah ini udah tahu cerita itu sejak kecil gitu, tentang hantu Farida. Oh, legend berarti dia. Iya. Banyak peristiwa mistis yang dialami warga desa Badal Pandean yang dia ketahui. Salah satunya adalah yang paling populer nih, datangnya kurir pengiriman barang yang diturunkan ke rumah-rumah warga. Tapi nggak semua itu warga itu menerima kiriman gitu, kecuali mereka yang berziarah di lokasi pohon keramat. Kalau ada yang ke lokasi berziarah pohon keramat tadi tuh, yang ada dua pohon keramat tuh, terus berdoa gitu ya, katanya bakalan dikasih ini barang-barang dan dikirim gitu. Anjir. Ini ya, dia keren juga ya, bisa order kayak gitu ya, check out di Shopee. Gue nggak percaya sih, sumpah. Anjir. Ini cukup menarik nih. Lanjut ya.
Warga yang tak merasa memesan barang tuh sempat bingung gitu, katanya dengan paket itu gitu. Apalagi datangnya tuh barang tuh malam hari katanya. Dan ekspedisinya tuh dari luar kota, jadi nggak tahu nih asalnya dari mana, siapa yang ngirim gitu kan. Katanya nih penduduk Badal Pandean mempercayai bahwa barang-barang itu pemberian hantu Farida, sehingga makin mentasbihkan nih. Jadi hantu Farida ini hantu baik, penolong warga desa Badal Pandean. Oke. Ini kata Bu Farida gitu ya. Kalau ada yang ngomong Farida itu hantu, saya tidak setuju gitu, kata si Gusumirah nih. Dia itu menyebut hantu ini atau jin itu dengan Bu Farida itu baik. Bentar men, di situ dijelasin nggak sih yang dikirim barangnya itu apa? Enggak, belum. Nanti mungkin ada penjelasannya nih. Bu Farida ini katanya baik gitu, suka membantu orang-orang. Gak etis gitu kalau disebut hantu, kata Bu Sumirah nih dengan tegas gitu. Dengan tegas lantang ya kan. Dia lantas menunjukkan lokasi kompleks makam hantu Farida berada gitu. Letaknya di perbatasan desa Badal Pandean dan desa Badal, kecamatan Ngadiluih. Jadi nggak jauh gitu jadi tempatnya gitu. Konon hantu Farida ini sering menampakkan diri sebagai sosok perempuan yang menyapa siapapun yang melewati jembatan itu gitu. Iya serem lah, tetap serem dong. Ya maksud gue kan dia menyapa gitu kan. Bayangin lu malam-malam nih tiba-tiba ada yang nyapa dan nggak ada orang. Iya. Anjir. Kocak sih. Nama jembatan itu disebut namanya Bok Jaten. Nama jembatan tadi tuh yang ada jin Faridanya tadi. Kisah hantu Farida ini udah terkenal gitu, bahkan sudah dipercaya warga hingga keluar desa gitu. Bahkan Saiful nih ya, warga desa sebelah gitu ya, itu membenarkan juga gitu. Kayaknya nih kata si Mas Saiful nih ya, kayaknya saya rasa semua orang di Indonesia tahu kok kisah hantu Farida ini, sudah terkenal gitu. Waduh, kata Saiful dengan ceria. Dengan ceria. Ya kan dia harus terus cheerful ya kan, memberitakan ini. Nah ini nih ada cerita lagi nih. Suatu ketika tuh penduduk desa Badal tuh kedatangan tamu dari jauh gitu. Jadi ada pria yang mengaku sebagai dosen yang mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kedatangannya ke desa Badal tuh untuk mencari mahasiswi yang telah memikat hatinya gitu. Waduh, karena Anda menjalin hubungan serius gitu kan dengan mahasiswa tersebut, sang dosen ini berangkat dari Jakarta menuju Kediri gitu, berbekal alamat yang diberikan mahasiswa itu dan melusuri desa Badal. Namun betapa terkejutnya nih saat menemukan alamat yang dituju ternyata kuburan, bro. Waduh, di kuburan di mana si pohon itu tadi berada gitu. Benar. Kuburan yang dua pohon tadi ada itu. Jadi kisah tentang hantu Farida nih udah gempar gitu ya. Dan konon katanya nih hantu Farida ini gemar membagi rezeki juga gitu. Ini kayak apa ya, hantu yang suka mendonasikan barang-barang ke orang-orang kali ya. Apa ya, kalau menurut gue sih mungkin ada orang yang memanfaatkan momen untuk berbagi sih. Maksud gue mungkin ada orang nih, mungkin ya kan dia tahu kok orang-orang gitu ya, terus dia yang memang manusia gitu yang ngirimin, tapi dia diem aja ketika isu itu udah beredar kan. Nah mungkin aja nih. Tapi nih katanya Mas Saiful lagi nih ya, itu tetangganya tuh banyak yang tiba-tiba menerima furnitur hingga material bangunan gitu tanpa memesan. Furnitur sama material bangunan loh bro. Nggak mungkin kan kayak salah kirim nih, nggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin dong. Dia mau membangun apa? Dan itu tuh udah dibayar gitu. Jadi barangnya itu udah dibayar, jadi tinggal ditaro gitu ke rumah warga gitu. Itu selalu berupa bahan bangunan gitu. Katanya sih itu bahan bangunan, material bahan bangunan sama furnitur nih. Ada kasur, TV, waduh, laptop, lumayan ya. Apple, Tesla mungkin. Marsupilami. Marsupilami ya. Lumayan ya. Susah juga ya. Tapi nggak semua orang warga di desa itu tuh menerima pemberian itu, dan ada juga yang nggak mau gitu. Katanya nih ada yang nerima gitu ya, ada yang nerima kiriman itu terus dapat celaka gitu. Waduh. Paling banyak itu adalah anggota keluarga yang mereka tuh jadi sakit, kalau enggak ya meninggal dunia gitu katanya. Kalau itu bahaya dong bro. Berarti ada dia kayak ini ya, berarti pemberiannya tuh harus ada timbal baliknya gitu ya, meminta timbal balik berarti. Mungkin. Nah ini selain dikenal hantu yang baik dan dermawan ya,
Sesekali hantu Farida ini juga menakut-nakuti orang-orang tertentu gitu. Tertentu. Seperti orang hidung belang. Oke. Atau yang hendak berbuat jahat pada perempuan gitu. Jadi ini dia membela para memiliki emansipasi wanita yang sangat tinggi berarti. Iya, emansipasi wanitanya tinggi, bener. Ini kisah hantu Farida ini emang populer sih. Gak hanya di Kediri gitu, ceritanya juga diketahui warga luar kota sampai Jakarta nih. Jadi kalau mendengar hantu Farida dari Kediri ya pasti orang-orang yang ngerantau gitu. Waduh, berarti dia udah booming. Udah viral. Berarti dia kayaknya punya tim digital marketing deh, bro. Mungkin bisa aja nih. Digital marketing ya kan kuat gitu ya. Dan sosok Farida ini yang gemar membagikan hadiah gitu ya kepada warga kerap juga disandingkan dengan cerita Robin Hood dari Hollywood. Kenapa tiba-tiba Robin Hood? Robin Hood kan dia maling ya. Iya, konsepnya dia kan mencuri kekayaan dari orang-orang yang merenggut hak-hak orang-orang miskin gitu kan kalau ceritanya zaman dulu kan. Terus ya bisa juga sih. Cuman gue nggak setuju sih konsepnya, nggak nyuri sih dia. Ya emang ngirim aja gitu, ngirim dengan ya nggak tahu ya duitnya beneran atau enggak gitu. Atau mungkin dihalusinasi juga gitu kan, kita nggak tahu ya. Inilah hantu-hantu yang ternyata baik gitu. Jadi di Indonesia ini nggak hantu-hantu jahat aja gitu yang tenar gitu, bahkan hantu baik juga ada gitu. Iya, nggak jadi baik dong, karena kan di cerita itu kan tadi yang menerima pemberiannya kan akan celaka. Nggak semua orang yang celaka, beberapa orang yang celaka gitu. Oh. Karena takut gitu, ada yang takut. Mungkin ada kejadian nih, ada orang tua yang di rumah situ tuh udah tua gitu kan, terus dikasih hadiah, besoknya meninggal karena happy ya kan. Hah? Wah, aku mendapatkan trio berupa pasir bata tapi ketindihan di mukanya. Kenapa begitu anjir? Aneh lu aneh. Nggak tahu mungkin dia kecapean yang ngirim nih kan. Ditaruh di pas mukanya si yang punya rumah gitu. Enggak sih, dia ngirim material, yang dikirimin dicor. Kalau itu baru tuh. Iya benar. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misal ngirim gitu ya, itu kayaknya tetap manusia deh. Cuman dia ngambil kesempatan itu tadi sih, ngambil momen orang-orang yang kok kayaknya ada something yang dikultuskan gitu ya, pohon itu ya. Iseng ah. Nah, kayak kejadian ini bro, dulu yang sempet rame itu di Babi Depok. Lu ingat nggak? Ada warga di situ, dia nangkep babi, katanya kan babi jadi-jadian. Yeah. Nah akhirnya tuh orang ronda tuh dia nangkep sambil telanjang bulat ya kan. Iya, ujung-ujungnya apa? Babi beli. Iya kan? Iya bener. Ya mungkin aja kali ya. Tolol banget coba. Tapi ya gue respect dengan cerita ini gitu. Jadi kita tahu nih bahwa hantu tuh nggak semuanya jahat. Hantu tuh nggak semuanya ini ya, dari konsep awalnya ya. Mungkin disampingkan kalau nerima itu bakal ada kejadian celaka atau bahkan yang meninggal gitu. Cuman kan mungkin itu kepasan aja gitu, hanya mungkin ada yang waktu itu emang jatuh sakit ya. Kita kan nggak tahu ya, namanya mati kan kita nggak bisa tahu kapannya dia meninggal gitu kan. Ya karena apa ya, mungkin keyakinannya kan sudah digoyahkan dengan itu tadi kan. Benar. Jadi ya orang-orang akhirnya ketika itu terjadi yang merujuknya ke situ sih. Benar. Ya ini semoga aja lah ya hantu-hantu di luar sana ada cerita-cerita hantu yang baik lagi gitu. Ya benar, karena selama ini kisah-kisah hantu selalu ini ya, mengganggu umat manusia. Benar, mengganggu umat manusia. Bahkan ya ada yang berkata kalau saya kerasukan setan, padahal dia melakukan kekejian itu mungkin waktu itu dia nyuri, terus saya dirasukin setan pak gitu, nyalahin setan gitu, padahal setan nggak mah. Iya, padahal dia mabok. Minuman setan ya kan. Bener, minuman setan dia minum. Cerita ini cukup menarik, jadi buat teman-teman yang ada cerita horor, mungkin kita bisa bedah di sini. Yap. Jadi buat teman-teman yang mau kirim boleh ke IG kita, DM kita, dan kita juga ada promo untuk UMKM teman-teman kalian nih ya, atau kalian juga yang dengerin pengen dipromoin di sini, boleh langsung DM kita. Gitu. Yoi. Oke, kalau gitu tetap pantengin kita di Sisi Sadar, sisi lain dari alam bawah sadar.